Halo Sobat Yasmin, welcome to Broker Podcast. Tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Episode 37. Sebelum memulai podcast kali ini, aku mau tanya kabar teman-teman nih. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di rumah aja. Nah, selanjutnya aku mau kenalan dulu ya. Halo, perkenalkan, namaku Ellen Zara Sabira, biasanya dipanggil Ellen. Di sini aku dan narasumber kita kali ini bakal temenin kalian beberapa menit ke depan untuk membahas topik yang pastinya menarik banget. Sebelum masuk ke inti acara podcast, aku mau kasih informasi layanan seputar dunia kerja dan juga layanan untuk menyiapkan karir. Yaitu kalian bisa banget mengunjungi website atau Instagram yasmin.out.id. Di sini kalian bakal mendapat informasi tentang dunia kerja, lowongan kerja, magang, seminar, review CV, dan layanan tes TOEFL. Wah, ternyata layanan di Yasmin ini cukup komplit ya untuk teman-teman mempersiapkan terjun ke dunia kerja. Agar semakin lengkap lagi, yuk mendengarkan podcast tentang seberapa penting menemukan passion sebelum berkarir. Nah, menurutku ini episode yang pas banget nih buat dibahas. Nah, menurutku ya ketika memutuskan untuk berkarir tentunya banyak yang harus kita siapkan. Dan kita harus bisa bersaing dengan banyak orang. Seperti yang kita lihat saat ini itu banyak banget orang yang bersaing, berlomba-lomba untuk masuk ke dunia karir nih. Jadi buat Sobat Yasmin semuanya, yuk dengar baik-baik podcast kali ini. Karena bakal memberi banyak insight untuk teman-teman yang akan berkarir. Dan selanjutnya kita harus berkenalan dulu nih dengan narasumber kita kali ini. Karena jika ada perkenalan, nanti ngobrolnya bisa makin nyaman. Nah, narasumber kita kali ini, Kak Putri Julika Marbun. Biasanya dipanggil Kak Putri. Langsung aja ya, aku sapa dulu Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak Ellen, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Kabar baik, gimana nih Kak Ellen dan teman-teman semua kabarnya juga? Alhamdulillah, kabarku sama nih sama kayak Kak Putri. Alhamdulillah baik juga. Semoga teman-teman yang lagi mendengarkan ini juga sehat juga ya. Amin. Selanjutnya, mungkin Kak Putri bisa memperkenalkan dirinya secara singkat dan bisa memberitahu apa sih kesibukan Kak Putri saat ini dan juga dari jurusan apa dan dari universitas mana nih. Mungkin cerita dari Kak Putri ini, mungkin cerita kesibukannya Kak Putri ini bisa memotivasi teman-teman Yasmin nih. Silakan Kak Putri. Oke, perkenalkan, nama aku Putri Julika Marbun, bisa dipanggil Putri. Aku dari Universitas Sumatera Utara, jurusan manajemen. Saat ini kesibukannya di Public Relation Bona Pasogit Mengajar, tepatnya sebagai leader dari Takeover IG dan juga Bona Pasogit Mengajar Talks. Wah, Kak Putri keren banget ya teman-teman. Kesibukannya itu mengajar gitu-gitu ya Kak. Enggak sih, lebih ke untuk mencari speaker-speaker yang bisa membagikan ilmu-ilmu untuk para mahasiswa juga bisa, atau siapapun juga sih yang butuh informasi seputar dunia pendidikan gitu. Oh gitu ya Kak. Wah, produktif sekali ya. Mungkin ini bisa memotivasi teman-teman nih, biar bisa memanfaatkan waktunya untuk produktif. Nah, bisa seperti kayak Kak Putri tadi ya. Nah, tak perlu berlama-lama, sebenarnya kita bisa langsung nih Kak, masuk ke inti acara podcast kali ini.
yang membahas tentang seberapa penting menemukan passion sebelum berkarir. Wah, topiknya sangat menarik banget nih. Langsung aja aku mau kasih pertanyaan ke Kak Putri, sebagai pertanyaan pembuka, biar teman-teman nih paham nih, untuk alur dari pembahasan kita kali ini. Jadi menurut Kak Putri sendiri, apa sih pengertian dari passion itu? Oke, secara umumnya passion itu bisa dibilang hal yang kita kerjakan dengan ikhlas dan pastinya tanpa ada paksaan. Dan juga ini adalah suatu bentuk panggilan nih dari alam bawah sadar kita. Jadi bisa dibilang juga passion itu tuh pekerjaan atau aktivitas tertentu yang kita lakukan secara terus-menerus dan kita tuh nggak merasa bosan dan juga nggak memikirkan untung ataupun ruginya. Nah, supaya kita sama-sama lebih paham lagi nih soal si passion ini, ada seorang profesor psikologi yaitu Profesor Jeff Valleran yang mengembangkan teori yang berhubungan dengan passion untuk aktivitas. Jadi, menurut beliau, passion itu dibagi menjadi dua tipe nih, yaitu passion obsesi dan passion harmoni yang akan memberikan efek yang berbeda yang dapat berdampak pada seorang individu yang bersangkutan. Nah, untuk passion harmoni, ini merupakan passion yang positif. Kenapa? Karena kita dapat melakukan suatu hal karena senang, cinta, dan seirama dengan hal-hal yang kita sukai akan suatu hal. Contohnya nih, kalau kita menjadikan hobi kita sebagai pekerjaan atau sumber pendapatan. Nah, passion harmoni ini membuat kita lebih bahagia. Karena dalam aktivitas sehari-hari, nggak ada konflik antara aktivitas dengan nilai pribadi yang kita anut. Jadi kalau udah bahagia gimana? Yang pastinya langkah yang akan kita ambil menjadi terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas. Terus ada passion obsesi. Jadi menurut beliau, passion obsesi ini tuh faktor eksternal yang menjadi landasan dan dorongan dari aktivitas kita. Contohnya adalah mendapatkan gaji untuk dapat menafkahi keluarga. Tentunya ini beda banget ya sama passion harmoni yang akan membuat kita bahagia. Karena passion obsesi ini adalah passion yang membuat kita terpaksa untuk menjalani suatu aktivitas walaupun sebenarnya nggak sesuai sama nilai pribadi kita. Terus ini akan memberikan efek yang membuat kita bisa dibilang seperti robot atau kaku karena kita juga nggak punya kemampuan untuk mengontrol hasil akhir yang mungkin nggak sesuai sama keinginan kita. Wah, terima kasih Kak Putri penjelasannya. Menurutku nih, ada yang baru nih dari jawaban Kak Putri. Setelah mendengar jawaban dari Kak Putri, aku jadi tahu nih, mungkin teman-teman nggak aku sendiri, mungkin teman-teman juga baru tahu nih, ternyata, passion itu ada yang memberi dampak positif dan juga ada yang memberi dampak negatif. Nah, jadi kalau yang memberi dampak positif itu, pastinya tuh bikin kita tuh kayak seneng, bahagia, nggak tertekan gitu ya. Kalau obsesi itu kan tadi contohnya salah satunya tuh gaji ya. Nah, itu kayak gaji itu sebenarnya itu kadang itu bikin, apa ya, kayak kita tuh terobsesinya orientasinya tuh lebih ke gaji gitu ya, Kak. Jadi kayak, bisa jadi kayak kita tuh nanti bersaingnya nggak sehat. Apakah gitu, Kak Putri? Nah, kira-kira begitu Kak Elani. Jadi itu perlu kita garis bawahi ya teman-teman, ternyata passion itu, ada 2 nih, ada obsesi dan ada harmoni. Eee, terus selanjutnya ya Kak, seperti yang kita tahu, kalau passion itu kan, merupakan sesuatu yang, penting gitu ya, yang harus ada dalam diri kita. Nah, apakah menurut menurut Kak Putri, menemukan passion itu apakah penting sebelum berkarir? Menurut aku, kalau diibaratkan nih ya, passion itu menjadi jiwa kita untuk menjalankan sesuatu termasuk pekerjaan. Tanpa passion, kita nggak akan menemukan nih kebahagiaan terhadap apa yang kita kerjakan, karena pada dasarnya aja kita udah nggak suka nih sama kerja kita saat ini. Terus ada survei Indeed, di mana menurut survei ini,
60% pemberi kerja bilang kalau karyawannya nggak ada gairah dalam bekerja karena kurangnya minat terhadap pekerjaan tersebut. Dan kalau keadaannya kayak gini, hasil yang diraih pun biasanya nggak maksimal. Terus, menurut Biospes, beberapa karyawan merasa bersemangat dan produktif dalam bekerja jika dia mempunyai kepedulian terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, kalau kita lihat-lihat, berarti terbukti dong kalau passion dinilai penting demi keberlangsungan karirmu dalam jangka panjang. Selain membuatmu bahagia, bekerja sesuai passion juga akan membuatmu lebih cepat dalam mewujudkan visi misi yang telah dibangun sejak awal. Dan secara nggak langsung, aku rasa ini sesuai banget sama perkataan Steve Jobs, di mana beliau bilang, the only way to do great work is to love what you do. Jadi, kalau kita menyukai pekerjaan kita akan melakukan apapun dengan maksimal dan nggak merasa kalau itu menjadi beban yang berat. Dan yang paling penting, menyenangkannya, kita akan menuai hasil yang indah dari apa yang kita lakukan selama ini. Jadi, menemukan passion sebelum berkarir itu adalah hal yang penting ya. Dan kalau kamu belum menemukannya, coba deh kamu pertimbangkan lagi. Karena mungkin ini udah saatnya bagi kamu untuk mencoba mencarinya dengan maksimal. Nah, jadi yang aku tangkap nih ya Kak Putri, mungkin kalau salah bisa dikoreksi nih. Jadi kalau, passion itu yang menunjang kita biar bisa berkarirnya tuh jadi kayak lebih berkualitas gitu ya Kak. Dengan kita mempersiapkan passion sebelum berkarir, kita itu jadi bisa memberikan, hasil yang lebih berkualitas, terhadap karir yang sedang kita tekuni itu. Jadi passion sebelum berkarir itu sangat penting, teman-teman. Nah, eee, mungkin seperti yang kita tahu ya, Kak, setelah Kakak memberikan penjelasan bahwa passion sebelum berkarir itu penting, tapi, yang seperti kita tahu, bagaimana jika sampai saat ini kita itu belum bisa menemukan passion gitu, Kak? Mungkin Kakak ada tips, cara, sama aja sih ya, tips sama cara, gimana caranya buat bisa menemukan passion seb Oke, sebelum berkarir? ya, kamu pasti udah sering banget nih dengar soal betapa pentingnya menemukan passion. Banyak orang sukses juga bilang bekerja berdasarkan passion kita adalah hal yang terbaik. Gitu. Tapi sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu nih apa sebenarnya yang dimaksud sama karir. Nah, jadi karir ini adalah cita-cita, ambisi, dan bisa dibilang juga tujuan hidup jangka panjang kita dengan menekuni suatu bidang. Jadi, karir itu juga adalah keseluruhan proses dalam hidup kita. Jadi, pekerjaan itu tuh sebagai salah satu prosesnya aja. Nah, langkah awal kita dalam menjajakan karir, itulah yang kita sebut dengan passion. Terus, kalau dipikir-pikir, klise ya yang bilang kalau bekerja berdasarkan passion itu adalah hal yang terbaik. Tapi sebenarnya ini tuh benar, soalnya kalau kita bekerja dalam bidang yang memang kita minati, pasti kita melakukannya dengan semangat dan sepenuh hati. Tapi bicara soal menemukan passion juga memang easier said than done, alias lebih gampang diomongin daripada dilakukan. Kamu mungkin juga pernah dengar seseorang ngomong gini, udah segede gini, tapi kok aku belum punya tujuan hidup ya? Jangankan tujuan hidup, punya hobi pun enggak. Atau bahkan jangan-jangan kamu termasuk yang merasa begini. Nah, contoh alasan yang mungkin menjadi penyebab kita belum menemukan passion, itu bisa karena kamu lebih menduluankan perasaan sebelum pengalaman. Apa ya maksudnya ini? Jadi misalnya nih, kamu punya kesempatan untuk boleh bergabung di suatu komunitas. Tapi kamu sudah menjudge bahwa komunitas itu tidak akan membawa pengaruh apa-apa ke diri kamu. Dan hasilnya kamu nggak bisa dapat pengalaman. Atau biar lebih gampang nih, misalnya kamu belum pernah ngerasain gula. Tapi karena orang bilang gula itu manis, jadi kamu juga mengatakan bahwa itu manis. Nah, karena itu kalau kita belum menemukan cara untuk menemukan passion kita,
Yuk coba beberapa perubahan kecil dulu, baik itu dalam apa yang kamu lakukan atau di mana kamu melakukannya, yang pastinya dapat menggerakkan kamu ke arah yang lebih bahagia dan positif. Wah, jadi ada yang aku tangkap nih, untuk menemukan passion itu kita bisa memulai dari hal-hal yang positif. Seperti itu ya Kak Putri? Ya, benar banget nih, Kak. Nah, eee, bagaimana nih Kak, mungkin ada cara dari Kak Putri, bagaimana cara kita untuk menemukan passion? Ya mungkin Kak Putri bisa memberi contoh nih, yang seperti yang Kak Putri alami. Oke, sebenarnya nggak sedikit orang ya yang masih belum tahu apa passion dalam hidupnya. Nggak bisa kita pungkiri juga, passion bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan dan malah seringkali nggak disadari oleh orang yang memilikinya. Sebenarnya ada banyak orang yang hidup dan berkarya sesuai passion yang mereka miliki. Misalnya nih, seorang pelukis karena hobi menggambar, atau seorang koki karena hobi memasak. Karena berkiprah di bidang yang menjadi hobi atau passion mereka, mereka akan merasa lebih puas dan bahagia saat menjalaninya. Kepuasan ini nggak semata-mata hanya karena bisa mendapatkan uang, tetapi juga perasaan senang karena dapat melakukan sesuatu yang disukainya. Dan ini tuh bisa membuat mereka memiliki self-efficacy yang lebih tinggi. Nah, ada nih beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menemukan passion kamu. Contohnya, coba ingat hal yang membuatmu bahagia. Coba deh cari tahu hal atau kegiatan apa yang membuatmu bersemangat atau tidak sabar untuk melakukannya. Bisa juga dengan mencari tahu kelebihan atau bakat dalam diri kamu. Coba tanyakan sama diri kamu sendiri, apa ya keahlian atau bakat yang aku miliki dan senang aku lakukan. Kamu bisa juga cari tahu sosok panutan, karena cara menemukan passion dalam karir bisa dibantu dengan menemukan role model atau panutan dalam hidupmu. Coba cari sosok yang menginspirasi kamu untuk bisa terus maju. Cari tahu secara spesifik apa saja kelebihan mereka yang bisa kamu jadikan sebagai panutan. Karena bisa aja kamu terinspirasi akan kecerdasannya, karya yang dibuat, maupun hal lainnya. Dan yang pastinya, kamu harus berani mencoba. Kamu harus mencoba dan membuktikan ke diri kamu sendiri, kalau aku nih mampu loh, dan aku memang cocok dengan pekerjaan ini. Jadi, kamu bisa mencari informasi terkait dengan pekerjaan tersebut, dan yang harus kamu lakukan adalah bulatkan tekad untuk komitmen mencoba pekerjaan tersebut. Karena kalau kamu nggak mencoba, ya gimana mau tahu hasil akhirnya. Jadi teman-teman, untuk aku dan kalian yang mungkin juga bingung, yang aku dapat dari jawaban dari Kak Putri ini, jadi sebenarnya untuk menemukan passion itu, kuncinya itu dari kita sendiri. Jadi kita tuh harus, menanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya, kita itu minatnya di apa sih? Dan kita tuh juga bisa melihat dari sosok yang menginspirasi kita. Nah, itu biasanya bisa menggugah, hati kita untuk bisa menekuni passion seperti orang yang menginspirasi kita, gitu. Jadi, mungkin kita ada role modelnya gitu loh. Jadi kita mau mau menekuni bidang apa, itu kita bisa melihat dari orang yang membuat kita terinspirasi, seperti itu. Dan menurut Kak Putri, sebenarnya itu kalau kita udah tahu passion kita ya, kita tuh harus mengembangkan passion itu terus atau kita tuh juga bisa terus menggali passion-passion yang lainnya mungkin terpendam dalam diri kita ya, Kak. Nah, itu menurutku suatu yang banyak dipertanyakan bagi teman-teman, karena mereka tuh juga aku sendiri sih, aku tuh juga bingung nih. Jadi aku tuh harus menekuni satu passion ini yang fokus
biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, atau aku harus bisa menggali passion-passion lainnya juga yang mungkin juga bermanfaat, memberi insight juga ke dalam hidupku gitu. Menurut Kakak sendiri gimana nih? Oke, pastinya penting bagi kita untuk dapat mengembangkan passion sejak dini dalam diri kita sendiri. Coba deh kamu pikir-pikir, gimana rasanya ketika apapun yang dapat kita lakukan, termasuk kegiatan atau hal yang kita sukai, kemudian kita mendapatkan respon positif, dan bahkan kita memperoleh prestasi atas apa yang kita capai, dan ini semua benar-benar berdasar pada potensi dalam diri kita. Pastinya bakal senang banget kan? Dan dengan mengembangkan passion yang ada juga bisa membuat kita mengenali siapa diri kita dan membuat kita mengerti bagaimana dalam mengambil langkah. Tapi nih ya, kalau misalnya kita udah memiliki passion, gak ada salahnya juga loh untuk menggali lagi passion apa yang kita miliki. Selagi kamu suka dan kamu merasa mampu untuk melakukannya, fine-fine aja sih menurutku. Dan yang perlu kamu tahu, passion ini sebenarnya bisa berubah-ubah loh, dan juga berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau kamu teliti lagi, sebenarnya passion yang berubah tersebut pasti bermuara pada satu value yang sama pada dirimu. Ya, jadi teman-teman, eee, passion itu, bisa berubah gitu ya, Kak, seiring berjalannya waktu. Ya, benar banget, Kak Ellen. Tetapi, pastinya tuh nantinya tuh pastinya tuh akan bermuara, eee, terhadap passion yang memang mendominasi dari diri kita. Seperti itu nggak sih, Kak? Kira-kira seperti itu, Kak Ellen. Nah, jadi, buat teman-teman, yang bingung juga seperti aku nih, harus menekuni passion satu itu aja, apa harus menggali ke passion-passion lainnya, itu jadi it's okay, kita tuh, let it flow aja, kita tuh mengalir aja. Kalau lagi mood di passion ini, ya kerjakan, kalau mood di passion ini, ya kerjakan. Jadi kayak, ya jalani aja gitu teman-teman, nantinya kita bakal menemukan passion yang emang cocok banget sama diri kita. Dari aku gitu sih. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Kak, yang relate banget sama, kehidupan kita. Apalagi, kita yang remaja nih, mungkin emosinya tuh masih labil gitu. Jadi kayak kalau ada masukan itu kayak cenderung menentang nih, Kak. Aku ada pertanyaan nih, Kak. Oke, pertanyaan apa tuh? Nah, terkadang itu ada masalah finansial. Ini merupakan masalah yang sering terjadi sih, Kak. Dan pertentangan dari orang terdekat itu pastinya itu eee, mempengaruhi pola pikir kita nih, Kak, untuk terus yakin maju apa mundur. Jadi masih bingung, Kak, karena ditentang oleh orang tua atau orang terdekat dan ada masalah finansial yang membuat kita itu, bingung nih harus melanjutkan di karir tersebut atau harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Kalau menurut Kakak sendiri gimana nih? Oke, jadi sebenarnya mungkin ada saatnya ketika mengejar passion kamu bukanlah pilihan yang terbaik. Misalnya nih, karena tadi tidak didukung oleh finansial. Terus kamu harus gimana? Apa kamu bakal stuck di masalah itu aja? Yang pastinya aku saranin jangan sampai seperti itu ya. Karena daripada meratapi di masalah itu, coba deh kamu cari pekerjaan untuk mendapat modal sebagai dukungan finansial untuk passionmu nantinya. Atau mungkin passion kamu adalah dalam seni, tapi kamu mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena orang terdekatmu memiliki stigma bahwa seni adalah passion yang tidak menjanjikan untuk masa depanmu. Kamu boleh mencoba untuk meyakinkan mereka
bahwa itu adalah hal yang kamu sukai, kamu juga yakin bahwa itu adalah masa depan yang kamu inginkan, dan kamu akan berusaha untuk menggapainya dan hidup dengan baik melalui hal itu. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga sih untuk mendengarkan pendapat dari orang terdekat kita yang dapat kita percaya selagi itu adalah hal yang baik dan membangun untuk kita. Dan mungkin kita juga bisa menggali lagi nih passion apa yang ada dalam diri kita. Dan aku rasa yang paling penting untuk kita tahu adalah hidup kita ini nggak akan selamanya terjadi seperti yang kita pikirkan ataupun yang kita inginkan. Dan seperti yang orang-orang bilang, terkadang kita tuh harus kehilangan sesuatu dulu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Wah, keren banget ya jawaban dari Kak Putri ini. Semoga bisa membuka pemikiran sahabat-sahabat Yasmin nih. Jadi nggak ada salahnya buat mendengarkan nasihat dari orang-orang terdekat itu, teman-teman. Kita itu nggak boleh terlalu egois dengan keputusan kita sendiri. Karena bisa jadi mungkin saran dari orang-orang terdekat itu nantinya tuh bisa membuat kehidupan kita tuh yang menjadi lebih baik gitu. Dan mungkin teman-teman nih seperti aku juga yang agak kaku nih orangnya. Jadi kayak misal kalau mauku A, ya harus A gitu. Jadi kayak kaku gitu, kalau ada saran itu susah nerima. Nah, setelah mendengar dari Kak Putri ini tadi, semoga kalian bisa menjadi lebih bisa menerima saran dari orang terdekat kalian ya. Dan nggak terasa nih, ternyata obrolan kita sudah cukup banyak sekali ya, Kak. Ya, ya Kak Ellen, lumayan. Ya, itu cukup aku rasa sudah banyak banget memberi insight ke teman-teman nih. Sebelum ke penghujung acara, sebelum acara aku tutup nih, aku mau dengar closing statement dari Kak Putri dong. Oke, sebelumnya aku pastinya mau ngucapin terima kasih dulu nih karena udah dikasih kesempatan buat sharing soal seberapa penting menemukan passion sebelum berkarir. Dan sebagai penutup, aku ada mengutip kata-kata dari Larry Smith yang mungkin bisa memotivasi kamu, di mana beliau bilang, when you feel passionate about your work, there is no great difference between the way you feel on Monday morning and the way you feel on Saturday morning. Jadi, kalau pekerjaan itu adalah hal yang kamu sukai, mau itu Senin, Sabtu, kamu nggak akan masalah dengan hal itu. Karena yang kamu tahu, kamu suka pekerjaan itu, dan kamu akan dengan senang hati melakukannya. Wah, keren banget ya closing statement dari Kak Putri. Jadi sebelum mengakhiri podcast kali ini, aku sebagai moderator mohon maaf bila banyak kata yang mungkin kurang memberi penjelasan ke teman-teman, mungkin kata-kataku yang belibet, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dan juga Kak Putri yang sudah menyempatkan waktunya untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini. Sebelum aku mengakhiri podcast kali ini, yuk Kak Putri kita say goodbye ke teman-teman Yasmin. Oke, terima kasih untuk Island dan semua yang sudah mendengarkan. Semoga informasinya dapat bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. Jadi teman-teman jangan lupa kunjungi juga ya yasmin.or.id. See you next time.